Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Di video kali ini kita akan bahas mengenai jurnal penyesuaian, di mana jurnal ini akan kita buat setiap akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan sehingga saldonya akan menjadi saldo yang benar. Kemudian tujuan dari jurnal penyesuaian adalah untuk memisahkan penghasilan atau biaya dari suatu periode dengan periode yang lain. Adapun pos-pos yang memerlukan penyesuaian, yang pertama ada pos-pos deferred, yang kedua ada pos-pos accrued, dan yang ketiga adalah penyusutan aktiva tetap. Nah, dalam video ini saya akan bahas mengenai pos-pos deferred dulu, terutama yang berkaitan dengan biaya-biaya yang dibayar di muka. Jadi pos-pos deferred adalah pos-pos mengenai biaya-biaya dibayar di muka dan pendapatan-pendapatan diterima di muka yang melebihi batas akhir periode akuntansi. Artinya, biaya-biaya atau pendapatan-pendapatan tersebut melebihi batas pelaporan dari penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas mengenai pos-pos deferred, di mana pos-pos deferred terdiri dari dua komponen, yaitu biaya-biaya dibayar di muka dan pendapatan-pendapatan diterima di muka. Oke, yang pertama mengenai biaya-biaya dibayar di muka. Oke, untuk mencatat penyesuaian untuk akun biaya-biaya dibayar di muka, kita bisa menggunakan dua perkiraan. Dan setiap perkiraan teman-teman boleh pilih salah satunya. Perkiraan pertama, teman-teman bisa menggunakan perkiraan harta atau aset. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan perkiraan beban atau teman-teman bisa menggunakan metode harta atau metode beban. Perbedaan penggunaan perkiraan dapat dilihat dari akun-akun yang digunakan ketika mencatat sebuah transaksi yang berkaitan dengan transaksi biaya-biaya dibayar di muka dengan menggunakan akun-akunnya. Pertama, misalkan teman-teman menggunakan perkiraan harta atau aset, maka akun-akun yang digunakan adalah akun-akun seperti pertama, jika membayar asuransi, akun yang digunakan adalah asuransi dibayar di muka. Yang kedua, ketika membayar iklan, teman-teman akan menggunakan akun iklan dibayar di muka. Dan yang ketiga, contohkan, misalkan teman-teman membeli perlengkapan, akun yang digunakan untuk mencatat adalah perlengkapan. Jadi, perkiraan harta atau aset maksudnya adalah akun-akun yang digunakan ketika terjadi transaksi yang berkaitan dengan biaya-biaya dibayar di muka itu adalah akun yang ada pada akun aset atau pada akun neraca. Kemudian yang kedua, perkiraan beban maksudnya adalah ketika terjadi transaksi mengenai biaya-biaya dibayar di muka, akun-akun yang digunakan adalah akun-akun yang berkaitan dengan beban atau yang berkaitan dengan laba rugi. Contohnya, ketika membayar asuransi, akun yang digunakan adalah beban asuransi. Ketika membayar iklan, akun yang digunakan adalah beban iklan. Dan yang ketiga, ketika membeli perlengkapan, akun yang digunakan adalah beban perlengkapan. Jadi, perbedaan penggunaan akun ketika mencatat pada jurnal umum ketika terjadi transaksi akan mempengaruhi penggunaan metode penyusutan yang akan kita lakukan di akhir periode. Oke. Kemudian misalkan ini contoh kasus pada tanggal 1 bulan 11 2000A dibayar beban polis asuransi untuk 6 bulan. Oke. Pertama kasusnya adalah ketika kita menggunakan perkiraan harta atau aset dengan kasus yang sama pada tanggal 1 bulan 11 2000A dibayar beban polis asuransi untuk 6 bulan. Nah, ketika menggunakan perkiraan harta, maka akun yang digunakan ketika mencatat transaksi yang berkaitan dengan pembayaran polis asuransi untuk 6 bulan adalah akun asuransi dibayar di muka, lawannya adalah kas. Ini ketika membayar di jurnal umum, teman-teman ya. Kemudian, secara teori bahwa ketika kita menggunakan akun di jurnal umum adalah perkiraan harta, maka di jurnal penyesuaian akan mengikuti. Maka penyesuaiannya adalah tinggal dibalik. Asuransi dibayar di muka posisinya di kredit dan beban asuransi posisinya di debit. Dan angka yang masuk pada saldo dari jurnal penyesuaiannya adalah angka dari beban
polis asuransi atau pembayaran polis asuransi yang sudah terpakai. Dan ini dibuat pertanggal 31 Desember 2000A. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, ketika di jurnal umum, akun yang digunakan adalah asuransi dibayar di muka, lawannya kas. Ketika di jurnal penyesuaian, tinggal diposisikan asuransi dibayar di muka di posisi kredit. Kemudian, beban asuransi posisinya di debit. Dan angka yang masuk pada jurnalnya adalah angka yang terpakai. Artinya adalah 2 bulan, yaitu dari bulan November dan Desember 2000A. Oke, selanjutnya ketika kita menggunakan perkiraan beban, maka jurnal yang dibuat ketika membuat jurnal umum atau ketika terjadi pembayaran, si polis asuransinya adalah beban asuransi lawannya kas. Di akhir periode, karena kita tadi menggunakan perkiraan beban di jurnal umum, maka akan diikuti dengan perkiraan beban di jurnal penyesuaian per akhir periodenya. Sehingga jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka, lawannya beban asuransi. Dan angka yang masuk di jurnal penyesuaian adalah angka yang tersisa, artinya belum digunakan polis asuransi yang untuk 6 bulan. Oke, beban asuransi lawannya kas di jurnal umum, di jurnal penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka, di debit, dan beban asuransi di kredit, dan angka yang masuk adalah angka yang tersisa. Oke. Kita ke contoh kasus pada tanggal 1 bulan November 2000A dibayar beban polis asuransi untuk 6 bulan sebesar 1.200.000. Artinya kita akan bayar lagi setelah 6 bulan, teman-teman ya. Tapi karena kita bayar pada tanggal 1 November dan pelaporan untuk penyusunan laporan keuangan itu Desember, artinya melebihi periode akuntansi, maka kita perlu membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Oke, pertama kita menggunakan perkiraan harta atau aset. Oke, ketika membayar, jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka lawannya kas. Oke, karena kita menggunakan perkiraan harta, maka akun yang kita gunakan di jurnal umum adalah asuransi dibayar di muka. Dan asuransi dibayar di muka adalah setara dengan piutang, sehingga posisinya berada pada posisi neraca di bagian aset. Oke, lawannya adalah kas. Oke. Nah, di akhir periode atau di akhir tahun, pertanggal 31 Desember, kita harus buat yang namanya jurnal penyesuaian. Kenapa perlu disesuaikan? Untuk mencatat saldo dari asuransi dibayar di muka berdasarkan saldo yang benar. Oke. Nah, kemudian kita melakukan perhitungan di mana secara teori tadi ketika kita menggunakan perkiraan harta atau aset, angka yang masuk pada jurnal penyesuaian adalah nilai yang sudah terpakai. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita membayar asuransi senilai 1.200.000 untuk 6 bulan. Maka per bulan yang kita bebankan adalah 200.000. Dengan demikian, karena kita bayar per tanggal 1 November dan kita harus buat laporan keuangan per tanggal 31 Desember, berarti polis asuransi yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi beban adalah 2 bulan. Maka terpakai sama dengan nilai polis asuransi per bulan yang kita bebankan dikali 2. Karena kita akan membuat laporan keuangan pada akhir periode atau pada tanggal 31 Desember 2000A. Maka jurnal penyesuaiannya adalah tinggal kita balik, beban asuransi lawannya adalah asuransi dibayar di muka, di mana angka yang masuk adalah 400.000. 400.000 bersumber dari bulan November dan Desember. Nilai polis asuransi yang sudah kita gunakan. Oke, kita lanjut yang kasusnya adalah pada tanggal 1 November 2000A dibayar beban polis asuransi untuk 6 bulan sebesar 1.200.000. Karena kita menggunakan perkiraan beban, maka di jurnal umum, akun yang kita gunakan adalah beban asuransi lawannya kas per tanggal 1 November 2000A. Selanjutnya, karena per tanggal 31 Desember kita harus menyusun laporan keuangan, kita harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Tujuannya apa? Untuk mencatat saldo dari beban asuransi berdasarkan saldo yang benar. Maka kita hitung dulu per bulan, berarti yang kita bebankan adalah 1.200.000 dibagi dengan 6, maka nilainya adalah 200.000. Karena kita menyusun laporan keuangan pada tanggal 31 Desember, maka polis asuransi yang sudah menjadi beban adalah 2 bulan. Maka terpakai sama dengan 200.000 dikali dengan 2 bulan.
maka hasilnya adalah 400.000. Nah, konsepnya adalah ketika kita menggunakan perkiraan beban, angka yang masuk pada jurnal penyesuaian adalah angka yang tersisa. Sehingga jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka, lawannya beban asuransi, nilainya adalah angka yang tersisa, yaitu 800.000. Kenapa yang? Jadi, nilai dari beban asuransi nanti di akhir periode adalah 1.200.000 dikurangi dengan 800.000, yaitu 400.000. Maka, nilai beban asuransi di akhir periode sudah benar berdasarkan dari hasil penyesuaian yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.